teman-teman, perkenalkan nama saya Kamsina, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai sejarah dari peradaban Imperium Romawi dan Imperium Persia untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pembimbing oleh Bapak Muhammad Dimas Anugrah MSI. Disimak. Imperium berarti sistem pemerintahan yang dianut sebuah empir atau dikenal sebagai kekuasaan monarki, kerajaan atau kekaisaran. Imperium Romawi dan Persia merupakan imperium terbesar dalam sejarah peradaban dunia, di mana dalam perkembangannya kedua imperium ini selalu terlibat dalam peperangan dengan kemenangan yang silih berganti. Terkadang Romawi yang menang, kadang pula Persia yang menang. Dan dalam peperangan ini hanya selang 3-5 tahun untuk kemudian terlibat perang lagi. Kedua imperium ini berperang atas dasar latar belakang perebutan kekuasaan wilayah, di mana masing-masing imperium menginginkan kekuasaan yang besar dan luas. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi tentang peradaban ini, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah peradaban Imperium Romawi. Munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh kedua pemuda yang bernama Remus dan Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi, di mana kedua tokoh tersebut merupakan anak kembar dari Rea Silva, yaitu keturunan seorang pahlawan dari Troya. Namun, karena adanya perselisihan, Remus akhirnya dibunuh oleh Romulus dan kemudian mendirikan kota Roma dan menjadi pendiri Romawi. Pada awalnya, Romawi hanya terdiri dari satu kekuasaan. Namun, oleh kaum proletar, mereka kemudian berhasil membuat Romawi terbelah menjadi dua, yaitu kekuasaan Romawi Timur atau disebut juga dengan Bizantium dan Romawi Barat. Nah, dan sekarang ini pusat daripada Romawi itu adalah Italia dengan ibu kotanya adalah kota Roma. Masyarakat Romawi adalah penganut agama Nasrani yang merupakan cikal bakal dari kepercayaan agama Samawi, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, di mana ada 9 murid Nabi Isa alaihissalam yang menjadi pencetus munculnya agama Nasrani di Romawi. Kerajaan Romawi selain dipimpin oleh seorang raja, raja juga dibantu oleh para dewan, pendeta, dan kaum proletar. Setiap keputusan yang akan diambil oleh raja berdasarkan pada pendapat dan pertimbangan dari ketiga golongan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih pada pembahasan peradaban Imperium Persia. Peradaban Imperium Persia atau dikenal dengan negara Persia atau Kisra, di mana imperium ini didirikan oleh Cyrus. Imperium ini lebih besar dan megah daripada Imperium Romawi. Dan Imperium Persia ini berkuasa dari sejak 550 sebelum Masehi sampai dengan 650 Masehi atau selama 1201 tahun dengan luas wilayah 7.400.000 km persegi. Pada puncak kejayaannya, kekaisaran ini menempati wilayah seluas kurang lebih sekitar 7 juta km persegi yang meliputi 3 titik benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Kerajaan Persia merupakan sebuah kerajaan dalam arti modern, karena di dalam kerajaan ini ditemukan negara-negara yang sebenarnya merdeka, memelihara individualis, adat istiadat maupun hukum-hukumnya sendiri. Kerajaan Persia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bangsa-bangsa yang dikuasainya, serta pada saat yang bersamaan membiarkan masing-masing bangsa dengan karakter, sifat, dan budayanya sendiri. Kerajaan Persia dan masyarakatnya adalah penganut Majusi atau penyembah api, yang mana merupakan ajaran dari Ratu Balkis pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Secara umum, kehidupan sosial masyarakat Persia kuno didasarkan pada cara-cara feodal yang berkaitan dengan fungsi ekonomi, yang mana masyarakat kuno Persia sendiri terbagi menjadi 4 kelas utama, yaitu kelas ksatria, aristokrat, pendeta, serta petani dan pedagang. Peradaban kuno Persia juga menerapkan sistem kerajaan dengan pimpinan tertinggi berada di tangan seorang raja.
Dan untuk memudahkan pemerintahan, raja membagi wilayah Persia menjadi beberapa provinsi, yang mana setiap provinsi dipimpin oleh seorang satras atau gubernur yang diangkat langsung oleh raja Persia itu sendiri. Selanjutnya kita beralih pada peperangan antara Imperium Romawi dan Imperium Persia. Peperangan antara Imperium Romawi dan Persia berakhir setelah sebelumnya Romawi mengalami kekalahan pada saat perang, yang mana kemenangan Persia pada waktu itu membuat kaum musyrikin Arab bergembira dan membuat kaum muslimin bersedih, karena bangsa Romawi ialah suatu bangsa yang beragama Nasrani dan memiliki kitab suci, sedangkan bangsa Persia adalah bangsa yang beragama Majusi, yaitu penyembah api dan berhala, serta termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dan Allah pun menceritakan kisah ini langsung dengan turunnya Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 2 sampai dengan 6, yang menyebutkan bahwa kelak Romawi akan menang hanya dengan berselang waktu 7 sampai 10 tahun. Dan benarlah itu, hanya selang 7 tahun kemudian Romawi memperoleh kemenangan atas Persia. Konflik di antara kedua imperium ini kemudian berakhir dengan munculnya invasi dari Muslim Arab yang menghantam Kekaisaran Saniyah serta Kekaisaran Romawi Timur dengan dampak yang sangat menghancurkan. Tidak lama kemudian Romawi dan Sassaniyah berhenti berperang. Penghabisan sumber daya selama perang Romawi dan Persia pada akhirnya berujung bencana pada kedua kekaisaran itu. Peperangan yang berkepanjangan ini meningkat pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, yang mana menyebutkan kedua pihak menjadi lemah dan rentan ketika terjadi kebangkitan dan ekspansi yang tiba-tiba dari kekhalifahan umat muslim, di mana pasukannya menginvasi kedua kekaisaran itu hanya dengan beberapa tahun setelah peperangan Romawi dan Persia berakhir. Dengan memanfaatkan keadaan mereka yang melemah, pasukan Muslim Arab kemudian dengan cepat menaklukkan keseluruhan kekaisaran Sananya. Pada abad-abad berikutnya, sebagian besar kekaisaran Romawi Timur berhasil dikuasai oleh umat muslim, dan setelah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin atas kekalahan kedua imperium tersebut, maka lahirlah sebuah peradaban baru yang dikenal dengan Daulah Khilafiyah Islamiyah pada tahun 622 hingga 1924 Masehi, atau selama 1301 tahun dengan luas wilayah 2 juta kilometer persegi. Dan setelah berita kemenangan itu, kemudian Rasulullah mengirimkan sebuah surat untuk Raja Heraklius agar ia ingin memeluk Islam. Surat tersebut ditulis oleh sahabat Zaid bin Sabit. Sebenarnya Heraklius adalah raja yang religius, yang paham Alkitab. Ia percaya dan yakin akan adanya Rasul yang diutus bernama Ahmad atau Muhammad. Pada awalnya, Heraklius menyambut surat Rasul dengan begitu senang dan ingin membawa Rasulullah ke kerajaannya serta bersedia menyerahkan kekuasaannya pada Rasulullah. Namun ternyata semua itu dipatahkan seusai raja berkumpul bersama para dewan, pendeta, dan lainnya, sehingga pada akhirnya Romawi memutuskan untuk berperang dengan Muslim Arab. Dan dalam peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kaum muslim berhasil memperoleh kemenangan dan mengalahkan Romawi. Rasulullah juga mengirimkan surat untuk Raja Kisra agar memeluk Islam. Surat tersebut dituliskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata surat itu tidak diterima dengan baik oleh Raja Kisra. Alih-alih surat tersebut malah dirobek-robek oleh Raja Kisra dan ia juga memenggal kepala utusan Rasulullah. Mendengar berita tersebut, Rasulullah dengan tersenyum kemudian berkata, "Tunggulah nanti, Allah akan merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek-robek surat tersebut." Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kedua peradaban besar sebelum Islam, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Persia. Semoga pembahasan yang saya berikan tadi dapat dipahami dan kita bisa sama-sama mengambil ibrah dari kisah tersebut. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.